Babak baru ijazah Jokowi terus bergulir. Ada dua hal terbaru yang menarik, tetapi salah satu yang menarik soal ijazah Pak Jokowi ini adalah munculnya gugatan di PN Surakarta terkait ijazah SMA, bukan ijazah S1 dari UGM yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ada sekelompok orang yang menggugat kebenaran keaslian ijazah SMA Pak Jokowi di Pengadilan Surakarta dan telah melakukan sidang pertama. Dan kemarin sidang pertama dihadiri oleh kuasa hukum atau perwakilan dari Pak Jokowi dan hakim memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya laporan sekelompok orang di kepolisian yang melaporkan 4 orang yang diduga melakukan penghasutan, yaitu saudara Roy Suryo, saudara Rismon Sianipar, saudari Dr. Tipa, dan satu lagi Pak Rizal kalau nggak salah ya, yang wakil TPUA. 4 orang ini dilaporkan di kepolisian oleh relawan dengan pasal 160 penghasutan. Inilah yang membuat saya agak lucu dan tertawa ya, mengapa mereka menggunakan pasal 160 dan mengapa kepolisian menerima laporan tersebut. Janggal karena pasal 160 penghasutan ini terkait dengan penghasutan ke publik untuk melakukan perlawanan kepada penguasa yang sah. Contoh penghasutan ini yang masuk dalam kategori di pasal 160 ini adalah mengorganisir orang melakukan demo menghujat pemerintah dan kemudian melakukan huru-hara atau kerusuhan. Itulah yang masuk kategori pasal 160. Mereka menghasut orang untuk melawan penguasa yang sah. Contohnya, seseorang mengorganisir atau sekelompok orang mengorganisir massa, melakukan unjuk rasa, menghujat pemerintah, mencaci pemerintah, kemudian melakukan kerusuhan atau huru-hara. Itulah yang masuk kategori pasal 160 penghasutan. Nah, lantas saya berpikir, mengapa teman-teman ini dilaporkan dengan pasal 160? Karena menurut saya sama sekali apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo bersama yang lain itu tidak termasuk kategori penghasutan untuk melawan penguasa yang sah. Bahkan kalau perlu mereka harus kita labeli sebagai pencari kebenaran, pencari fakta, karena mereka ingin mencari kebenaran terkait keaslian ijazah S1 Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Jadi mereka tidak sedang melawan penguasa, tetapi sedang mencari fakta kebenaran soal Jokowi yang mengaku sebagai lulusan UGM dan memiliki ijazah S1. Wajar mereka mencari kebenaran karena apa? Soal ijazah ini kan adalah menyangkut jabatan Jokowi mulai dari wali kota sampai presiden. Jadi sah-sah saja, dan Pak Jokowi juga sah-sah saja untuk tidak mau menunjukkan ijazahnya. Itu hak beliau secara hukum. Tetapi secara moral dan etika seharusnya keributan dan kericuhan ini harus segera diakhiri oleh Pak Jokowi dengan memberikan ijazahnya untuk diperiksa benar, asli atau tidak. Nah, kembali kepada laporan ini, bukan soal ijazahnya. Laporan pasal 160 ini adalah laporan yang menurut saya mengada-ada. Mereka mencoba masuk untuk melaporkan para pihak yang menggugat kebenaran ijazah Pak Jokowi itu dengan pasal yang tidak masuk sama sekali. Karena memang mereka tidak memiliki legal standing untuk melaporkan pencemaran nama baik, fitnah, tidak bisa. Karena kalau untuk masuk di pasal itu harus Pak Jokowi sendiri yang datang ke polisi untuk melakukan pelaporan. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Bahkan diwakilkan hanya ke pengacara kuasa hukum pun tidak boleh. Yang bersangkutan harus hadir sendiri. Maka relawan-relawan ini mencoba mengambil peran dalam hal ini, mengambil panggung dalam drama soal ijazah Pak Jokowi ini dengan mengambil pasal 160 yang sama sekali tidak masuk. Dan herannya saya, kenapa pihak kepolisian bisa menerima laporan ini yang justru janggal. Seharusnya laporan ini ditolak apabila di sana waktu melakukan laporan mereka ada piket reskrim di sana yang mengkaji peristiwa yang terjadi ini apakah masuk unsur-unsurnya memenuhi pasal 160. Jangan sampai kemudian ada dibuat pasal hanya untuk alat memanggil orang, dijadikan tersangka, ditahan, tapi bolak-balik kasusnya, bolak-balik nanti ke kejaksaan tidak bisa. 120 hari kan lumayan, waktu yang berat bagi seorang yang ditahan.
Nah, ini yang kita pertanyakan. Bagi saya, laporan dari para relawan yang melaporkan Roy Suryo CS dengan pasal 160 itu sama sekali harusnya tidak boleh diterima oleh kepolisian. Dan harus, ya sudahlah, mungkin nanti silakan diklarifikasi mereka apa argumen hukum mereka yang dimiliki sehingga mereka melaporkan pasal 160 ke kepolisian. Silakan saja dilakukan klarifikasi terhadap para terlapor, nanti dimintai keterangan apa yang menjadi basis berpikir mereka sehingga pasal 160 bisa diterapkan kepada Rismond, Roy Suryo, Dr. Cipa, dan yang lain itu. Karena menurut saya aneh, nggak ada penghasutan untuk melawan penguasa yang sah. Sama sekali unsurnya tidak memenuhi. Oke, nanti kita lihat apakah ini akan menjadi sebuah kriminalisasi atau penegakan hukum yang benar. Tetapi sebetulnya kalau mau bicara penegakan hukum, harusnya isu utamanya yang diselesaikan terlebih dahulu, yaitu soal ijazah Pak Jokowi sendiri. Itu yang harus diselesaikan dulu, baru masuk ke pidana yang lain. Kalau memang ternyata benar ijazahnya asli, maka silakan tuntut secara hukum yang lain-lain itu kalau memang mau dituntut. Menurut saya sih begitu logikanya. Jadi tidak seperti sekarang pencari kebenaran malah mau dihabisi dengan pasal yang menurut saya janggal dan aneh.